Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat penjelajah, gimana masih pada semangat? Di talk show sebelumnya kan kita ngebahas tentang literasi. Nah, ada yang tahu gak talk show kali ini kita akan ngebahas tentang apa? Oke, talk show kali ini kita akan ngebahas seputar perfilman, khususnya perfilman di Indonesia. Saya sendiri itu suka banget loh nonton film, baik di bioskop maupun platform online lainnya. Tapi karena pengetahuan saya tentang film ini masih sedikit, alangkah lebih baiknya kita mengundang seseorang yang lebih berpengalaman di bidang perfilman ini. Narasumber dan pemateri kita kali ini adalah seorang pembuat film pendek, video fashion, video kampanye, serta yang menggarap proyek audio visual dan kurator film yang menyediakan kerjasama dan alternatif pemutaran film. Langsung saja kita sambut Kak Arsya Cynthia. Tepuk tangannya. Silakan. Prestasi Kak Aras ini juga nggak kalah keren loh guys. Dia ini telah memproduksi film pendek berjudul Nirmala yang telah terpilih sebagai official selection untuk Orlando International Film Festival 2022 dan Toronto Film Festival 2022 yang telah ditayangkan di 7 acara di pemutaran alternatif. Berikan tepuk tangannya. Terima kasih. Duduk, kalau iya, duduk ya. Ya. Kita santai-santai aja ya. Karena udah ada Kak Aras di sini, aku mau nanya-nanya gimana kabarnya Kak Aras? Baik. Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Ya. Makanya bisa hadir di sini sekarang karena kabarnya baik ya. Semoga teman-teman yang lain juga kabarnya baik. Gitu. Untuk saat ini kesibukannya aku lagi distribusi film pendek terakhirku yang Nirmala, sama ada trilogi, isinya 3 film, itu jadi kayak film omnibus gitu. Omnibus film adalah film yang dikerjakan oleh 3 sutradara berbeda, film pendek tapi dijadikan satu film yang dengan satu tema yang sama. Nah, yang kemarin aku sedang kerjakan itu temanya mimpi, itu judulnya The Dreamers Trilogy. Jadi lagi sibuknya ngedistribusiin trilogi itu aja sama beberapa short film yang habis dikerjain. Silakan Kak Aras kalau ingin langsung membawakan materinya. Oke, aku berdiri nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, materinya sebenarnya untuk hari ini tuh simple aja karena kayak pengetahuan film secara general. Nah di sini nih aku pengen nge-sharing sedikit ilmu lah ya, atau sedikit pengetahuan yang aku punya tentang apa sih film itu gitu. Kita akan bagi jadi pengertian film secara harfiah. Nah, film itu secara harfiah berasal dari bahasa Latin. Film itu juga disebutnya sinematografi, bahasa Latinnya. Itu dibagi jadi sinema, fotos dan grafos. Sinemas itu gerak, fotos atau fitos itu cahaya, grafos itu lukisan atau gambar. Jadi ada sinematografi, ada fotografi. Kalau fotografi itu berasal dari kata fotos atau fitos dan grafos, yang artinya cahaya dan gambar. Sedangkan cahaya dan gambar, fotografi artinya adalah melukis dengan cahaya. Sedangkan sinematografi berarti melukis dengan gambar bergerak yang dilukis oleh cahaya. Karena ada motion, yang membedakan fotografi dan sinematografi adalah pergerakannya. Motionnya itu, geraknya itu, si sinemanya itu. Ini pengertian secara harfiahnya. Kalau misalkan kita pengen bedah, ada unsur apa aja sih yang bisa menyatu di film? 1, film itu kalau kita lihat di dalam film tuh ada setting kan ya? Ada misalkan rumah, jalanan atau apa, itu masuknya dari
pengambilan dari seni rupa, artistik, arsitektur. Itu masuk ke dalam salah satu unsur film. Yang kedua, kita ngelihat film itu kan gambar secara visual. Visual tersebut kita ngambil dari ilmu atau unsur fotografi. Yang ketiga, ada juga gerakan yang bisa ditaruh di situ. Di dalam unsur seni tersebut itu bisa masuk dari seni teater dan seni tari. Karena film tanpa adanya acting atau ada background pengkayaan dari unsur seni lainnya ini atau acting ini, itu tidak akan jadi film karena tidak ada objek yang dibahas di situ. Lalu juga tentunya sastra, karena saat kita ingin membuat film, saat kita ingin membuat cerita, berarti kan kita menyampaikan suatu cerita itu melalui suatu tulisan awalnya, baru kita terjemahkan menjadi sesuatu yang berbentuk audiovisual. Jadi jelas kita juga ada andil dari seni sastra. Nah, untuk yang selanjutnya kita ngomong sejarah film secara general. Film pertama kali itu ditemukan, atau bukan ditemukan, tapi diciptakan atau dicetuskan oleh The Lumiere Brothers. Saat itu setelah ada tahun 1800-an kita udah ada pengembangan atau penemuan tentang kamera jarum jam, tahu nggak? Jadi dulu tuh ada yang namanya kamera itu kamera 1 jarum jam. Dia tuh asal cikal bakal fotografi yang kameranya besar, yang bentuknya kayak ini, dan itu dilukisnya dengan cahaya alami, cahaya matahari, hanya bisa siang hari. Nah, seiring perkembangannya waktu di infansi kamera ditemukan, lalu Lumiere Brothers ini, mereka itu menciptakan satu video pertama. Saat itu adalah manufaktur keluarga Lumiere. Dia merekam pergerakan kayak film dokumenter temanya. Jadi Lumiere Brothers ini merekam pergerakan di satu manufaktur tersebut. Itu adalah film pertama yang direkam dan ada di dunia ini. Nah, diberi judul lah film tersebut oleh mereka, Workers Leaving the Lumiere Factory. Gitu ya. Boleh next, Kak? Nah, ini yang beberapa film yang pertama kali ada di Indonesia. Yaitu film satu, kayak yang tadi aku bilang, tahun 1926, film Lutung Kasarung. Ini diproduksinya di Bandung. Saat itu kita masih Hindia Belanda. Dan film Lutung Kasarung ini, tapi yang membuat atau filmmakernya itu bukan orang asli Indonesia, tapi masih orang-orang Belanda yang menyukai keilmuan film, yang memahami tentang film, dan dia ingin menciptakan suatu mengangkat kisah daerah. Lutung Kasarung itu kan cerita rakyat ya. Lutung Kasarung itu menjadi suatu film, jadi dibuatlah Lutung Kasarung. Baru setahun setelahnya kita buat orang Indonesia, baru ini yang membuat, beberapa ada krunya orang Indonesia, judulnya Elis Aci. Nah, ini film yang Elis Aci ini kita juga orang Indonesia ini kerjasama dengan satu studio. Aku maaf lupa nama studionya apa, tapi di Amerika itu ada kerjasama untuk menciptakan film Elis Aci ini. Sedangkan kapan sih era jayanya kefilman Indonesia itu? Film Indonesia dulu tuh zaman jayanya tuh tahun 70-80-an. Tahun 70-80-an itu era lagi hits-hitsnya tuh perfilman Indonesia. Setelah itu tahun 90-an kita turun, baru kita mulai naik lagi nih tahun 2021 pasca pandemi. Pasca pandemi kemarin tuh ada beberapa film Indonesia yang dia itu nembus ke ajang internasional. Kalau misalkan tahu film Yuni dia tuh menang di Toronto International Film Festival. Terus ada juga seperti Dendam Rindu di Bayar Tuntas karya Edwin, dia itu di Locarno. Sama film Penyalin Cahayanya Regas Banuteja, dia itu dapat dia tuh bukan menang, tapi dia tuh dapat special screening di Busan International Film Festival. Itu di tahun yang sama, tahun 2021. Nah, dalam membuat film pasti kan ada unsur-unsur yang terlibatnya kan. Saat kita membuat film, apa saja sih unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, atau orang-orang atau hal-hal apa yang perlu terlibat di dalamnya, atau krunya terdiri dari apa aja? Produser itu simpelnya adalah manajer, atau dia itu orang yang memanage semua keseluruhan aspek yang dalam suatu produksi.
mulai dari dia itu secara manajerial. Produser itu bukan bagian ada produser kreatif, tapi secara general produser itu menangani di bagian manajerial, seperti budgeting, seperti lokasi, perizinan lokasi, seperti pencarian sponsor, terus habis itu supervisi proses produksi tersebut dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi, sampai distribusinya mau seperti apa. Apakah film tersebut mau ditayangkan di bioskop, apakah film tersebut mau langsung ditayangkan di OTT, ataukah film tersebut ingin dikompetisikan terlebih dahulu di festival. Itu haknya dari produser bersama, keputusannya ada di produser, tapi pembicaraannya itu antara kru above the line yang tadi kita bicarakan di atas. Nah, secara singkat produser itu kayak gitu tujuannya, untuk memanajerial. Boleh Kak lanjut? Yang kedua, sutradara. Jelas, film tanpa sutradara tidak akan terjadi. Sutradara ini ibarat nahkoda kalau di film itu. Karena yang mempunyai visi, yang menciptakan visual itu ingin seperti apa, yang menciptakan konsep, itu adalah sutradara. Jadi sutradara itu salah satu aspek yang penting yang ada di sini. Dan dia itu bertanggung jawab penuh atas aspek kreatif terutama. Jadi segala hal yang kita lihat di film itu dipertanggungjawabkan aspek kreatifnya oleh sutradara. Oke, next. Yang ketiga, penulis skenario. Jelas, tanpa ada cerita, tanpa ada skenario, ya nggak ada film. Dasarnya mau dari mana gitu kan? Walaupun kita ngerekam gini aja itu udah bisa disebut film sebenarnya ya. Tapi kan film yang kita bicarakan sini film yang bercerita atau film fiksi. Jadi harus ada skenarionya. Nah, proses pengembangan ide atau skenario itu biasanya brainstorming antara penulis skenario dan sutradara. Ada andil produser juga di situ kalau misalkan dia ingin ikut. Tapi produser mostly cuman hanya supervisi jalannya kegiatan tersebut. Sedangkan kalau misalkan kalian mau bertanya gimana sih cara nulis skenario, gimana sih cara ini, nah itu kan tadi sebenarnya udah dijelasin ya sama yang kakak yang satunya, dia di bagian penulisan sastra. Kurang lebih sama sebenarnya, kita harus mencari ide cerita dan kita lampirkan saja, baru kita tulis basic story. Jadi kita punya ide cerita, punya tema, kita taruh di basic story baru kita kembangkan menjadi suatu skrip. Biasanya yang jadi kendala orang-orang dalam menulis cerita itu adalah menemukan ide. Kita tuh terlalu ingin pengen ide ini, pengen ide itu, pengen ide yang wah, sampai sebenarnya lupa kalau misalkan ide itu ada di sekitar kita. Ide itu bisa berasal dari segala hal yang kita lihat di sini gitu. Bahkan kita bangun tidur, terus kita mikir apa atau kita ngeliat apa itu juga bisa dijadikan suatu ide. Ada kalimat the most personal, the most universal. Semakin personal, semakin universal. Selanjutnya, lalu ada penata suara. Seharusnya penata suara tadi masuknya juga bersama dengan musik. Nah, penata suara itu bukan cuman yang ngerekam suara, tapi dia juga yang membantu kita membangun suasana suara tersebut. Misalkan kayak ada orang jatuh, kan kita nggak bisa dengar orang jatuh itu gimana kan? Suara tersebut harus dibuat di namanya di pasca produksi atau post production, namanya Foley. Makanya ada pekerjaan namanya Foley artist. Dia tuh kayak ngebuat-buat. Misalkan suara kita jalan di atas karpet ini sama suara jalan di lantai itu beda. Beda juga sama kalau kita jalan di atas tanah. Suaranya itu beda-beda dan film itu kan harus serealistis mungkin ya. Makanya ada yang namanya Foley artist, yaitu untuk menciptakan suara yang tidak sempat kita rekam atau tidak bisa kita rekam saat proses syuting, tapi bisa kita akalkan atau kita kerjakan saat proses post production ini gitu. Selanjutnya, lalu tidak lain dan tidak bukan yang terakhir adalah aktor atau aktris. Tanpa ada mereka, ada sih film yang tidak menggunakan aktor atau aktris ya, sebenarnya ada. Kayak film dokumenter itu atau film itu kan tanpa aktor dan aktris, tapi karena balik lagi kita membicarakan film fiksi di sini, jadi aktor dan aktris itu sangat amat perlu karena dia itu untuk ngebantu kita memahami karakter atau memahami jalan dari cerita film yang ingin dibawakan ini. Jadi memang sangat amat penting pengaruhnya. Selanjutnya, tahapan produksi film kayak sudah tadi aku singgung-singgung berkali-kali, itu dibagi 3. Pre-production, production, dan pasca production. Pre-production itu masuk ke development, penulisan cerita, pencarian dana atau budget,
produksi. Produksi itu saat syuting. Proses syuting disebut dengan proses produksi, dan pasca produksi atau post production itu hal-hal setelah proses syuting, editing, pembuatan musik, sound yang kayak tadi saya bilang, lalu distribusi itu masuknya di post production. Jadi secara general itu adalah tahapan-tahapan dalam produksi film dan film secara general itu sih. Sudah segitu materinya. Semoga nggak kebanyakan. Enggak ya? Capek ya? Oke, berikan tepuk tangannya kepada Kak